Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyut Sandika dengan NIM 7171210025. Nah, di sini saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 7. Di sini saya akan membahas tentang manajemen inovasi hijau. Nah, untuk yang pertama kali yang saya akan bahas yaitu mengenai pengertian inovasi hijau. Inovasi hijau atau green innovation adalah upaya pembaruan dalam proses atau aktivitas manusia. Berjalan seiring dengan gaya hidup ramah lingkungan dan ekonomi hijau serta saling mendukung satu sama lain. Sekilas mungkin terdengar biasa, namun sesungguhnya inovasi hijau dapat memberikan manfaat yang luar biasa bukan hanya untuk manusia, tetapi juga untuk bumi yang mendukung kehidupan berkelanjutan. Lalu, inovasi hijau ini juga memiliki tujuan. Nah, apa sih tujuan inovasi hijau ini? Yaitu tujuannya adalah supaya kehidupan kita bisa dinikmati untuk generasi yang akan datang. Tentunya, kita ingin anak cucu kita nanti masih dapat merasakan nikmatnya air bersih, udara segar, serta tanah yang subur. Tapi, untuk menerapkan green innovation itu idealnya memang harus berangkat dari kesadaran akan pentingnya sustainability. Dengan demikian, komitmen untuk menciptakan green innovation akan terjaga dengan konsisten. Tidak perlu merasa saya punya uang, maka saya dapat berlaku sesuka hati saya. Uang memang milik kalian, tapi sumber daya alamnya milik kita bersama. Terlebih kita menjadi mahasiswa teknik lingkungan menjadi hal yang utama untuk kita dalam pengembangan green innovation. Inovasi hijau ini juga memiliki akibat. Nah, akibat dari inovasi hijau ini misalnya tuh penggunaan mobil yang berlebihan menimbulkan polusi udara. Asap mobil yang disebut emisi atau gas buang mengandung zat beracun berupa CO atau karbon monoksida. Kadar CO yang terhirup akan memasuki tubuh melalui paru-paru dan akan bersenyawa dengan hemoglobin atau Hb membentuk COHb. Hemoglobin sendiri berfungsi sebagai pembawa oksigen ke sekujur tubuh. Begitu pula teknologi baterai atau aki, alat yang digunakan sebagai energi cadangan yang praktis atau bisa dibawa kemana-mana. Baterai masih terbuat dari bahan berbahaya. Bila limbah baterai dibuang sembarangan, akan mencemari lingkungan. Kemudian kita membahas tentang manfaat inovasi hijau. Nah, manfaat dari inovasi hijau ini adalah untuk menghemat sumber daya alam atau air, tanah, udara, hewan, dan tumbuhan agar tetap bersih, sehat, dan lestari. Tujuannya inovasi hijau ini supaya kehidupan bisa dinikmati untuk generasi yang akan datang. Mengelola inovasi hijau, perusahaan yang dapat mengelola perubahan secara proaktif dengan menggunakan inovasi hijau menggambarkan adanya hubungan positif antara penerapan strategi inovasi hijau dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Kemampuan organisasi hijau adalah kapasitas organisasi untuk terus menciptakan nilai baru dan kompetensi dalam mengajar inovasi hijau. Nah, perusahaan saat ini tidak memegang kemampuan organisasi yang memadai untuk menangani masalah tersebut secara memadai. Di sini, inovasi hijau juga memiliki hambatan. Nah, kami dari kelompok 7 memberikan 5 hambatan dari inovasi hijau ini. Yang pertama, ada estimasi tidak tepat terhadap inovasi. Disebabkan oleh tidak tepatnya perencanaan atau estimasi dalam proses difusi inovasi. Nah, yang kedua itu ada konflik dan motivasi. Disebabkan oleh karena adanya masalah-masalah pribadi seperti pertentangan antar anggota tim. Nah, yang ketiga, inovasi tidak berkembang, yaitu disebabkan oleh tidak ada upaya untuk mengembangkan inovasi. Kemudian yang keempat, masalah keuangan, disebabkan oleh tidak memadainya dana dari pemerintah. Kemudian yang terakhir ada yang kelima, penolakan inovasi dari kelompok tertentu, disebabkan oleh pro dan kontra dalam memandang inovasi. Mengelola inovasi hijau. Nah, perusahaan yang dapat mengelola perubahan dengan menggunakan inovasi hijau menggambarkan adanya hubungan positif antara penerapan strategi inovasi hijau dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Kemampuan organisasi hijau adalah kapasitas organisasi untuk terus menciptakan nilai baru dan kompetensi dalam mengelola inovasi hijau. Kapasitas organisasi dalam inovasi hijau. Yang pertama ada pembelajaran organisasi. Inovasi hijau memegang orientasi pembelajaran untuk keberkelanjutan, kontekstual, perkembangan, dan pergerakan hasil inovasi tersebut.
Yang kedua, manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan dalam konteks inovasi terpusat tentang mempromosikan pemahaman untuk menginspirasi ide-ide dan mengungkapkan hubungan yang sebelumnya nyata terlihat. Inovasi hijau. Yang pertama, kurang memahami tantangan manajerial inovasi hijau. Yang kedua, radikal inovasi berkelanjutan dan inovasi hijau membutuhkan pengetahuan baru dan kompetensi untuk inovator. Lalu yang terakhir, inovasi hijau membutuhkan teknologi baru untuk menciptakan perubahan teknologi. Hal tersebut merupakan unsur utama dari literatur manajemen inovasi yang ada. Globalisasi dalam inovasi hijau. Globalisasi menciptakan dan mendukung pasar baru untuk inovasi hijau. Globalisasi dilengkapi dengan tanggung jawab yang signifikan untuk mengurangi kerusakan terhadap lingkungan. Globalisasi juga menjadi agenda kebijakan pemerintah seperti OECD 2008 menyatakan banyak pemerintah internasional membuat kebijakan inovasi lingkungan nasional mereka dalam rangka untuk meningkatkan pengembangan dan difusi teknologi lingkungan. Perusahaan dan organisasi diharapkan lebih kreatif dan inovatif agar mampu bertahan dalam persaingan usaha dan juga mampu mengoperasikan usahanya dalam wawasan ramah lingkungan. Selanjutnya, studi kasus. Masalah lingkungan global yang kita hadapi termasuk pemanasan global, meningkatnya konsentrasi CO2, kekurangan air karena bertambahnya populasi, dan menipisnya sumber daya semakin bertambah serius. Dengan latar belakang tersebut, Toray telah menyatakan komitmennya terhadap manajemen yang berfokus pada lingkungan global, dan kami sangat mendorong proyek-proyek untuk mengembangkan bisnis inovasi hijau kami. Dengan menggunakan bahan pengurang bobot yang inovatif dan proses hemat energi, kami mengurangi emisi gas rumah kaca atau GHG, dan dengan mengintegrasikan beragam teknologi kami semakin memajukan litbang terdahulu dalam hal bahan non-petrokimia. Dengan cara ini dan banyak cara lainnya, kami memberikan kontribusi terhadap solusi masalah sumber daya dan energi, serta masalah lingkungan global melalui inovasi hijau. Terlibat dalam inisiatif yang sangat dapat dicapai untuk memungkinkan pengurangan dampak lingkungan dan sekaligus pertumbuhan yang berkelanjutan, Toray Group mendorong manajemen lingkungan LCM yang didasarkan pada manajemen siklus hidup. Agar dapat bertindak secara efisien berdasarkan LCM, kami telah memperkenalkan penilaian siklus hidup untuk menerapkan aktivitas yang akan menyebarluaskan LCM dan menjadikannya praktik yang mapan. Sekian materi dari kelompok 7, kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.